kepada Pak Angger selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Maria Gregoriani Seran dengan nomor induk mahasiswa 211F174. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengertian cerebral palsy berdasarkan fungsi letaknya motorik. Namun pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, Ade Ayu Sekar Arum dengan nomor induk mahasiswa 211F134, Anita Dewanti Dosres dengan nomor induk mahasiswa 211F10395, Elizabeth Lusitania Letu dengan nomor induk mahasiswa 211F189, Miftahul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 211F10129, Siti Wasila dengan nomor induk mahasiswa 211F10176, Alif Aulia Maglin Fadelina dengan nomor induk mahasiswa 211F133, Sultan Agung Al-Amin Nurul Amanah dengan nomor induk mahasiswa 211F10168, Muhammad Jaki Jamani Al-Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 211F10394, Muhammad Fajar Sobirin dengan nomor induk mahasiswa 211F10396. Untuk mempersingkat waktu, sekarang saya mempersilahkan pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kelainan pada bagian motorik si kecil ketika berada pada usia balita yang diakibatkan oleh infeksi otak yang serius, trauma fisik seperti benturan atau kurangnya asupan oksigen ke bagian otak. Gangguan ini dapat berdampak untuk jangka panjang dan cukup mengganggu tumbuh kembang si kecil. Cerebral palsy sendiri merupakan penyakit yang dapat muncul bahkan pada usia yang sangat dini. Namun biasanya si kecil baru akan menunjukkan gejala ketika ia berada pada usia yang seharusnya sudah dapat bergerak dengan normal. Penyakit ini kemudian akan mengganggu perkembangan dan kekuatan otot sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan kemampuan gerak fisik si kecil. Cerebral palsy terdiri merupakan penyakit yang dapat muncul bahkan pada usia yang sangat dini. Namun biasanya si kecil baru akan menunjukkan gejala ketika ia berada pada usia yang seharusnya, kemudian akan mengganggu perkembangan dan kekuatan otot sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan kemampuan gerak fisik si kecil. Cerebral palsy disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang. Ini biasanya terjadi sebelum anak lahir, tetapi bisa juga terjadi saat lahir atau awal masa bayi. Dalam banyak kasus penyebabnya tidak diketahui banyak faktor yang dapat memperhatikan masalah dengan perkembangan otak. Beberapa termasuk mutasi gen yang mengakibatkan kelainan genetik atau perbedaan perkembangan otak, infeksi ibu yang mempengaruhi janin yang sedang berkembang, stroke janin, gangguan suplai darah ke otak yang sedang berkembang, pendarahan ke otak di dalam rahim atau saat bayi lahir, infeksi bayi yang menyebabkan peradangan di dalam atau di sekitar otak, cedera kepala traumatis pada bayi seperti dari kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh atau kekerasan fisik, kurangnya oksigen ke otak terkait dengan persalinan atau kelahiran yang sulit. Meskipun kasus psikia terkait kelahiran jauh lebih jarang menjadi penyebab daripada yang diperkirakan secara historis. Gejala yang muncul pada cerebral palsy. Karena cerebral palsy adalah penyakit yang menyerang bagian motorik si kecil, maka beberapa gejala berikut ini dapat diamati dengan cukup mudah saat si kecil berusia 0 hingga 3 tahun. Usia ini sangat dapat menjadi acuan sebab pada usia si kecil idealnya sudah mulai bergerak dengan baik, memiliki keseimbangan serta postur tubuh yang ideal.
Berikut gejala yang dapat diamati dan nampak pada si kecil jika ia mengidap cerebral palsy. Kekuatan otot terlihat pada tubuh si kecil, yakni beberapa bagian tubuh si kecil terasa sangat kaku dan sulit bergerak secara normal. Gerakan tubuh tidak terkontrol karena kerja otak dan otot tidak sinkron. Maka gerakan tubuh sesekali akan terlihat tidak terkontrol. Keseimbangan dan koordinasi yang buruk seperti Mams pahami. Untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi gerak anggota tubuh diperlukan kerjasama otot dan otak yang baik. Karena cerebral palsy adalah penyakit atau kelainan yang menyerang keduanya, maka si kecil tidak akan memiliki keseimbangan dan koordinasi yang sempurna. Untuk cara menangani cerebral palsy sendiri, meski cerebral palsy tak bisa disembuhkan secara total, penderita cerebral palsy perlu mendapat terapi dan pengobatan untuk memperbaiki kemampuan anak sehingga dapat menjalani hidup mendekati normal. Tidak ada standar terapi yang dibutuhkan oleh penderita cerebral palsy karena setiap penderita memiliki kondisi yang berbeda-beda. Langkah penanganan cerebral palsy jika hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa bayi mengalami cerebral palsy, maka dokter menyarankan beberapa langkah penanganan, yaitu fisioterapi. Ada beberapa jenis terapi fisik atau fisioterapi yang bisa diterapkan untuk membantu bayi beradaptasi dengan kondisinya. Dokter akan menentukan jenis fisioterapi dan teknik latihan tertentu yang dibutuhkan bayi dengan kondisi ini, sesuai bagian tubuh mana yang terdampak oleh cerebral palsy. Tujuan utama dari terapi ini adalah untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan dan koordinasi gerakan, dan kendali gerak bayi. Dengan begitu, diharapkan bayi bisa melakukan aktivitas dengan normal, misalnya mengangkat kepala, berguling, dan menggenggam. 2. Terapi bicara atau speech terapi. Terapi ini sebenarnya lebih ditujukan kepada anak-anak dengan cerebral palsy yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan berbicara. Pada bayi, terapi bicara ini bisa dilakukan untuk melatih kekuatan otot, mulut, dan rahangnya, sehingga dapat memperbaiki kemampuan berbicara nanti. 3. Evaluasi tumbuh kembang. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam penanganan cerebral palsy. Tujuannya adalah untuk menilai apakah ada masalah dalam memberikan kembang bayi dan memberikan penanganan sedini mungkin agar bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. Yaitu yang keempat adalah obat-obatan. Pemberian obat-obatan di sini bukan untuk menyembuhkan cerebral palsy, melainkan untuk mengatasi keluhan yang mengganggu. Misalnya jika terdapat otot yang kaku sehingga bayi sulit bergerak atau menjalani terapi fisik atau terapi wicara, maka dokter bisa memberikan obat pelemas otot seperti diazepam, baclofen, dan suntikan onabotulinum tosin. Dan apabila cerebral palsy membuat pasien sering mengalami kejang, dokter dapat memberikan obat anti kejang. Selain dengan obat dan terapi, gejala cerebral palsy juga bisa diiringkan dengan operasi. Biasanya metode ini dilakukan ketika penanganan lain tidak efektif atau terjadi komplikasi seperti kontraktur atau terbentuknya jaringan perut yang membuat gerakan otot jadi terbatas atau pertumbuhan tulang yang tidak normal. Selain penanganan medis di atas, dukungan emosional dan dorongan atau stimulus tumbuh kembang yang baik dari orang juga merupakan langkah yang sangat penting dalam penanganan bayi dengan cerebral palsy. Dengan penanganan yang tepat dan dukungan yang baik dari keluarga, bayi dan anak yang menderita cerebral palsy memiliki peluang yang tinggi untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan normal, meski tetap memiliki keterbatasan. Padahal kebanyakan kasus
penderita cerebral palsy harus menggunakan alat bantu seperti kursi roda seumur hidupnya. Kesimpulannya, anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan motorik yang dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan otak, khususnya pada pusat motorik atau jaringan penghubungnya. Kerusakan pada otak ini dapat terjadi pada masa kehamilan, persalinan, atau selama proses pembentukan syaraf pusat. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.